Rohana BTL dari hadir. Tanah Bumbu hadir. Nurul Afifa dari Mojokerto hadir. Juga ada Ibu Bella dari Manado juga hadir. Ada Ibu Juni Okriyama Nainggolan Pekanbaru juga hadir. Sudah hadir semuanya. Halo, tes 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 cek tes. Halo, tes 1 2 3 tes 1 2 3 cek 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 tes 1 2 3. Apakah suara saya terdengar? Tes 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 1 2 3. Halo, cek cek cek. Halo semuanya, halo 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 halo. Selamat siang milioners. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Cek cek 1 2 3. Oke, sudah jelas ya sampai ya. Oke, terima kasih juga yang sudah hadir semuanya, yang sudah menonton. Kita sama-sama seru-seru asik-asikan pastinya pada siang hari ini di acara Victory Product Training. Karena kita akan membahas tentang salah satu apa nih? Penyakit yang timbul ketika mungkin saat hari raya. Wah, karena kita sudah makan opor, makan rendang, wah makin yang banyak-banyak mengandung karena materinya adalah kolesterol. Jadi untuk itu yuk undang lagi semuanya, undang lagi kita seru-seruan bareng, asik-asikan bareng pada siang hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya undang pembicara kita pada siang hari ini, Ibu Windy Meantika. Halo, selamat siang Ibu Windy. Halo, selamat siang Pak Fajar. Minal aizin wal faizin Ibu Windy. Iya, sama-sama Pak Fajar. Mohon maaf lahir batin juga. Oke, langsung saja Bu Windy, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Fajar. Halo, selamat siang Bapak Ibu di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bisnisnya selalu lancar. Namun sebelum itu, karena masih rame-ramenya Lebaran, sebelum kita memulai materi pada hari ini, izinkan saya untuk memohon maaf lahir batin untuk Bapak Ibu di rumah apabila saya ada salah-salah kata atau perbuatan selama ini. Nah, sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, seperti biasa saya akan membawakan beberapa kisah menarik tentunya
yang bisa menjadi salah satu motivasi untuk Bapak Ibu di rumah tentunya. Nah, kisah yang pertama datang dari Ibu Lestari, seorang ibu rumah tangga dari kota Ponorogo. Nah, awalnya Ibu Lestari ini join MCI karena beliau tertarik dengan pendan MCI untuk membantu beliau menyehatkan atau untuk membantu memberikan stamina dan tenaga ke tubuh beliau yang dirasa sering mudah lelah dan capek. Nah, puncaknya ketika beliau rutin menggunakan biogas selama 3 bulan untuk membantu kesembuhan benjolan di area payudara kanannya yang sering sakit apabila tersenggol atau terkena sesuatu. Nah, setelah 3 bulan pemakaian biogas dengan cara ditempel, benjolan yang dirasa oleh Ibu Lestari ini lama-kelamaan mengempis dan juga hilang. Lalu ada juga kisah kedua dari Ibu Linda Siswanti, sama-sama seorang ibu rumah tangga dari kota Surabaya. Nah, beliau memberikan kesaksian dari manfaat biogas untuk kesehatan sehari-hari. Jadi sebelum mengenal produk MCI, beliau sering mengalami migrain dan mengharuskan untuk mengkonsumsi obat warung setiap harinya. Nah, hingga pada Mei 2018, selama 2 bulan pemakaian biogas, migrain yang sering dialami oleh Ibu Linda itu berangsur-angsur membaik dan sekarang tidak pernah merasakan sakit dari migrain tersebut. Lalu kisah yang ketiga datang dari Ibu Eva Fauzia, seorang pemilik warung kopi di Kota Gempol, Jawa Timur. Nah, beliau ini bercerita tentang putrinya yang bernama Sheila. Nah, yang sering masuk rumah sakit setidaknya 2 kali dalam setahun karena riwayat penyakit tipes. Nah, setelah Ibu Eva mengenal produk MCI, terutama biogas dan pendan, dan selalu menggunakan produk tersebut untuk terapi putrinya, akhirnya ada pembaikan atau ada dampak lebih baik kepada kesehatan putri Ibu Eva ini. Nah, sampai sekarang putri Ibu Eva sudah tidak lagi mengharuskan untuk rawat inap di rumah sakit. Jadi sangat luar biasa sekali bahwasanya produk MCI banyak membantu ibu-ibu dan keluarga-keluarga di luar sana untuk tetap sehat. Nah, langsung saja kita memasuki materi pada hari ini yaitu kolesterol. Saya yakin Bapak Ibu kalau lebaran biasanya itu nggak jauh-jauh dari yang namanya makanan hewani dan tentunya berlemak. Karena biasanya kan ada opor, ada rendang, ada lontong sayur, ada segala macam jenis menu makanan yang kebanyakan itu bahannya adalah dari sumber makanan hewani dan juga santan. Jadi sudah pasti Bapak Ibu kolesterolnya sangat banyak bisa dikatakan karena memang kolesterol sendiri sumbernya adalah dari sumber makanan hewani. Nah, untuk sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kolesterol, ada baiknya kita lebih paham atau lebih dekat dengan kolesterol ini seperti apa. Jadi sebenarnya kolesterol ini apa? Lalu kalau misalkan di tubuh itu bagaimana perannya? Lalu apakah ada efek ketika dia kelebihan atau bagaimana? Jadi langsung saja kita masuk ke materi. Nah, kolesterol ini dia adalah salah satu komponen lemak atau zat lipid yang kita ketahui atau pasti Bapak Ibu sudah nggak asing lagi dengan kolesterol ataupun lemak. Nah, kolesterol ini merupakan salah satu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Karena kolesterol ini kan secara nggak langsung dia adalah lipid atau lemak. Nah, lipid atau lemak ini dia salah satu zat gizi yang memang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Selain zat gizi lain seperti karbohidrat, vitamin, protein, dan juga mineral. Nah, lemak ini merupakan salah satu sumber energi yang memberikan kalori paling tinggi. Selain sebagai salah satu sumber energi, biasanya lemak ini khususnya kolesterol itu menjadi zat yang paling dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu atau memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Nah, hampir dari 80% kolesterol itu dihasilkan dari dalam tubuh kita, yaitu biasanya diproduksi oleh organ hati.
Nah, 20% sisanya dari kolesterol itu didapat dari luar tubuh. Didapatnya dari makanan yang kita konsumsi. Kolesterol ini salah satu produk khas hasil metabolisme hewan dan produk olahannya seperti kuning telur, daging, hati, otak, susu, keju, mentega, dan masih banyak sumber kolesterol lainnya yang biasanya dapat kita konsumsi. Nah, kolesterol yang berasal dari makanan ini biasanya jarang dalam bentuk kolesterol bebas. Jadi biasanya itu dia terbentuk dalam asam lemak atau sering disebut sebagai ester kolesterol. Nah, kolesterol ini hanya terdapat pada sel-sel hewan dan manusia. Jadi dia tidak ada di dalam sel-sel tumbuh-tumbuhan. Nah, kolesterol menjadi sumber substantif aktif biologis yang memiliki peran penting dalam tubuh manusia dan keberlangsungan hidup organisme tertentu. Nah, kolesterol ini bersamaan dengan zat-zat fosfolipid lainnya dapat membentuk komponen struktural dasar membran sel dan berpartisipasi dalam aktivitas biokimia. Pada tingkat yang lebih rendah, kolesterol itu ditemukan di membran organel intraseluler, lipoprotein plasma darah, bahkan sekitar 25% jaringan otak itu mengandung kolesterol. Jadi kita tahu bahwa kolesterol itu bukan berarti langsung jahat, karena memang tubuh manusia juga masih membutuhkan kolesterol dan lemak untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, selanjutnya, fungsi kolesterol sendiri, karena kolesterol ini dia disintetis dari hati, memiliki peran penting dalam proses pembentukan asam empedu. Nah, selain asam empedu juga dia ada manfaat untuk proses hormon steroid dan juga vitamin D. Selain itu, kolesterol juga terlibat dalam pengaturan metabolisme energi dan juga pengeluaran energi secara keseluruhan. Misalnya dengan mempromosikan termogenesis adaptif saat terpapar suhu dingin dengan berkonversi menjadi asam empedu dan mengubah bentuk mikrobiom usus halus. Jadi ada banyak sekali manfaat yang bisa digunakan dari kolesterol ini untuk membantu keseimbangan kerja dari tubuh manusia. Nah, ada beberapa jenis dari kolesterol sendiri, tapi yang paling terkenal atau paling kita sering dengar adalah kolesterol LDL ataupun HDL. Nah, pada kolesterol LDL atau kita sebutnya sebagai low density lipoprotein, jadi LDL ini dia salah satu lipoprotein yang paling banyak mengandung kolesterol LDL atau paling banyak mengandung kolesterol maksudnya. Nah, LDL ini biasanya kita sering sebutnya sebagai kolesterol jahat. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Jadi tubuh manusia baik dari sel-selnya ataupun jaringan kita itu memerlukan kolesterol untuk tumbuh dan berkembang secara semestinya. Nah, biasanya sel-sel di tubuh kita itu menerima kolesterol dari kolesterol LDL atau low density lipoprotein. Meskipun demikian, jumlah kolesterol yang dapat diterima atau yang dapat kita serap tetap ada batasnya. Apabila kita mengkonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung lemak jenuh atau bahan makanan yang tinggi akan kolesterol, maka kadar LDL di dalam darah akan menjadi lebih tinggi. Nah, ketika terjadi kelebihan LDL, maka LDL ini dia akan melayang-layang atau dia akan terkonsentrasi di dalam darah sehingga bisa menimbulkan resiko penumpukan atau pengendapan kolesterol pada dinding pembuluh darah arteri yang nantinya ketika terlalu lama atau dibiarkan saja itu bisa menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Jadi memang kenapa LDL ini sebenarnya tetap bermanfaat untuk tubuh manusia ketika dalam jumlah atau batas yang cukup. Nah, ketika dia jumlahnya berlebihan, maka bisa menjadi efek negatif. Nah, jenis kolesterol yang kedua adalah kolesterol HDL atau disebut juga sebagai high density lipoprotein. Nah, HDL ini dia adalah jenis kolesterol atau yang kita sering kenal sebagai kolesterol baik. Dan karena memang HDL ini dia sifatnya menguntungkan bagi tubuh kita dan tidak memiliki efek negatif. Nah, HDL ini dia memiliki fungsi untuk mengangkut kolesterol dari pembuluh darah kembali ke hati untuk dibuang sehingga mencegah terjadinya penembalan dinding pembuluh darah atau mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Nah, semakin tinggi kadar HDL itu semakin baik. Sama saja seperti kalau misalkan semakin tinggi kadar LDL maka semakin
buruk. Jadi makanya kolesterol ini ada dua untuk saling menyeimbangkan, yaitu LDL dan HDL. LDL itu sebagai jahatnya, HDL itu sebagai baiknya. Ibaratnya adalah LDL ini dia menumpuk atau membiarkan dirinya ada di darah, sedangkan HDL ini membawa si LDL untuk dibawa kembali ke hati agar bisa dibuang. Nah, untuk nilai normal kolesterol sendiri itu bagaimana? Untuk penilaian kolesterol itu ada 3 jenis. Kolesterol total, kolesterol LDL, dan juga kolesterol HDL. Dikatakan kolesterol total ini dia termasuk nilai gabungan dari jumlah kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan juga trigliserida dalam setiap desiliter darah. Jadi dia langsung penilaiannya adalah kolesterol secara total. Nah, dikatakan dalam kategori baik itu apabila kolesterol totalnya di bawah 200. Nah, bisa dikatakan bahaya itu kalau sudah di atas 240. Jadi kalau misalkan kita memiliki kadar kolesterol total antara 201 sampai 239, itu maka kita harus lebih hati-hati agar kadar kolesterolnya tidak semakin tinggi dan justru melebihi dari kategori bahaya. Lalu untuk kolesterol LDL itu kategori baik apabila di bawah 130 dan dikatakan bahaya apabila nilainya mencapai lebih dari 160. Nah, untuk kolesterol HDL sendiri dikategorikan baik apabila nilainya lebih dari 60 dan berbahaya apabila kurang dari 40. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menguji atau mengecek kadar kolesterol dalam darahnya, itu bisa dilakukan pengecekan. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kategori dari penilaiannya. Kalau misalkan di bawah 200 berarti masih dalam kondisi kolesterolnya baik. Kalau misalkan di atas 240 itu sudah dikatakan berbahaya. Nah, kalau misalkan kolesterolnya tinggi itu berbahaya, itu bisa menyebabkan apa? Konsekuensinya seperti apa? Jadi kalau misalkan kolesterol tinggi ini dia konsekuensinya banyak. Karena pada kadar kolesterol yang tinggi itu bisa menyebabkan hiperkolesterolemia. Jadi hiperkolesterolemia ini biasanya tidak menunjukkan gejala khas atau seringkali seseorang baru mengetahui terkena hiperkolesterolemia itu ketika mereka melakukan pemeriksaan kesehatan atau karena ada keluhan lain. Nah, hanya saja biasanya gejala yang paling sering ditemui pada hiperkolesterolemia ini yaitu sering merasakan pusing di kepala bagian belakang, tengkuk dan pundak terasa pegal, sering merasa pegal-pegal dan juga kesemutan di area tangan dan juga kaki. Bahkan ada juga yang mengeluhkan bahwa dada sebelah kiri terasa nyeri seperti tertusuk maksudnya. Nah, jika hiperkolesterolemia ini dibiarkan begitu saja, dia bisa memiliki atau dapat meningkatkan resiko lebih tinggi terjadinya penyakit jantung koroner dan juga stroke. Maka dari itu semakin tinggi kolesterol, maka semakin tinggi pula resiko terkena aterosklerosis atau penebalan pada dinding arterinya. Nah, dari berbagai penelitian epidemiologi, biokimia maupun eksperimental menyatakan bahwa yang memegang peranan penting terhadap terbentuknya arteriosklerosis adalah kolesterol. Jadi sudah dibuktikan bahwa konsentrasi LDL atau kolesterol LDL ini yang tinggi dalam darah itu bisa menyebabkan terbentuknya arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis ini penebalan pada dinding pembuluh darah arteri. Nah, apabila sel-sel otot arteri ini tertimbun lemak, maka elastisitasnya akan menghilang dan juga berkurang dalam mengatur tekanan darah. Akibatnya ketika terjadi arteriosklerosis itu bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti contohnya hipertensi, aritmia, serangan jantung dan juga bahkan stroke. Jadi kalau misalkan terjadi arteriosklerosis itu resiko terkena penyakit lainnya lebih tinggi. Maka dari itu disarankan untuk tetap rutin cek kolesterol dalam darah minimal biasanya 6 bulan sekali. Nah, untuk penyebab kolesterol tinggi ini disebabkannya itu dari apa? Apakah tiba-tiba bisa langsung tinggi atau ada sebab lain yang menyebabkan kolesterol bisa meningkat? Nah, yang pertama ada dari
pola makan. Jadi kita tahu bahwa semakin maju lingkungan kita, semakin maju di berbagai bidang, khususnya perekonomian masyarakat, itu bisa mengubah gaya hidup masyarakat menjadi kurang sehat, termasuk gaya atau pola makannya. Nah, kita tahu bahwa banyak ditemukan di daerah-daerah perkotaan, terutama itu banyak sekali restoran cepat saji. Nah, biasanya makanan-makanan yang ditawarkan oleh restoran cepat saji ini umumnya banyak mengandung tinggi kolesterol. Nah, selain itu faktor kesibukan juga berperan mengubah gaya hidup masyarakat, sehingga biasanya orang lebih senang mengkonsumsi makanan cepat saji. Karena kenapa? Karena kan biasanya kalau orang sibuk dia pengennya konsumsi makanan yang cepat matang terus enak. Nah, biasanya restoran-restoran yang menyediakan makanan cepat adalah makanan restoran cepat saji. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan tingkat kesehatan. Karena makanan cepat saji biasanya tinggi kolesterol dan bisa menyebabkan hiperkolesterolemia apabila kita mengkonsumsinya secara berlebihan atau terus menerus. Nah, kolesterol tinggi ini memiliki risiko lebih besar terkena stroke, hipertensi, penyakit jantung, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Lalu selain dari pola makan, penyebab apa lagi yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi? Yang kedua adalah kurang olahraga atau kurang beraktivitas. Nah, karena kurangnya olahraga ini, dia bisa meningkatkan kadar LDL. Kadar LDL ini kalau misalkan dia sudah tinggi, bisa menyebabkan kolesterol itu lebih banyak menumpuk di dalam dinding pembuluh darah arteri, sehingga menyebabkan rongga pembuluh darah itu menjadi sempit. Kalau misalkan sudah sempit ini, secara tidak langsung, dia bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi terbebani atau kerjanya menjadi lebih berat, sehingga bisa menyebabkan banyak penyakit lainnya. Tentunya kita tahu bahwa ketika pembuluh darah tersumbat, maka beban kerja jantung juga akan meningkat. Nah, selanjutnya ada juga penyebab dari kebiasaan merokok. Karena merokok ini memiliki pengaruh pada profil lemak, yaitu bisa menyebabkan konsentrasi tinggi pada kolesterol LDL, dan juga nikotin di dalam rokok merupakan salah satu zat yang dapat mengganggu metabolisme kolesterol di dalam tubuh. Makanya biasanya kalau merokok ini itu pantangan sebenarnya, pantangan di segala macam jenis penyakit di dalam tubuh manusia, atau hampir semua masalah kesehatan pasti secara tidak langsung akan menyarankan untuk menghindari rokok atau mengurangi rokok. Nah, selanjutnya ada juga penyebab dari obesitas. Kelebihan kalori ini ketika kita tahu bahwa kalori ketika kelebihan, maka mereka akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, kalau misalkan disimpan terus-menerus tertimbun di dalam tubuh, maka secara tidak langsung lemaknya akan semakin banyak. Nah, timbunan lemak yang banyak ini bisa menimbulkan resiko tekanan darah tinggi, jantung, stroke, karena saluran darahnya tertutup oleh kolesterol yang mengendap. Jadi memang obesitas menjadi salah satu faktor resiko lebih tinggi untuk terkena hiperkolesterolemia. Nah, selanjutnya ada juga penyebab karena memiliki penyakit tertentu. Jadi kalau misalkan ada penyakit tertentu seperti hipertensi atau diabetes atau hipotiroidisme, penyakit liver, dan penyakit ginjal, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kolesterol tinggi. Nah, pada tekanan darah tinggi, tubuh itu akan memompa jantung untuk bekerja lebih keras. Nah, aliran darah akan lebih cepat dari tingkat normal. Akibatnya saluran darah semakin kuat menekan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Nah, tekanan yang kuat ini dapat merusak jaringan pembuluh darah kita. Nah, kalau misalkan pembuluh darahnya yang rusak, dia sangat mudah untuk menjadi salah satu tempat melekatnya kolesterol, sehingga kolesterol dalam saluran darah akan melekat dengan kuat dan mudah menumpuk. Maka dari itu hipertensi juga menjadi salah satu penyebab kolesterol dalam tubuh itu bisa meningkat. Lalu pada diabetes juga, ketika tingkat gula darah seseorang itu meningkat, secara tidak langsung dia dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah dan juga menurunkan kadar kolesterol HDL, atau bisa dikatakan gula darah yang tinggi itu bisa meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik.
Nah, penderita diabetes ini yang memiliki kadar gula darah yang tinggi itu bisa memicu tubuhnya memiliki kadar LDL lebih tinggi. Akibatnya penumpukan kolesterol di dalam darah akan semakin banyak dan meningkatkan resiko memiliki kadar kolesterol di dalam darah dan juga penyakit jantung. Jadi beberapa penyakit tertentu juga bisa menyebabkan tingkat kolesterol dalam tubuh kita menjadi lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada juga faktor usia. Jadi ketika usia semakin bertambah atau kita katakan semakin tua, resiko kolesterol tinggi itu bisa memicu arteriosklerosis juga semakin besar atau semakin tinggi juga. Jadi bisa dikatakan semakin bertambahnya usia, maka aktivitas fisik itu akan semakin berkurang. Nah, secara alami ketika hal tersebut terjadi, kalau usia kita makin tua, aktivitas fisik makin berkurang, maka metabolisme itu juga cenderung semakin lambat. Nah, hal ini bisa menyebabkan melemahnya organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, beberapa ahli juga banyak yang berpendapat bahwa kenaikan kadar LDL itu seiring bertambahnya usia berhubungan dengan makin berkurangnya kemampuan atau aktivitas LDL reseptor. Maka dari itu, meskipun kita bertambah usia, seusahakan untuk tetap melakukan aktivitas fisik yang baik, yang sesuai agar tubuh tetap bugar. Nah, selanjutnya ada beberapa tips untuk membantu mencegah semakin meningkatnya kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Jadi ada kalau kita bisa sebut singkat sebagai MMBM. Jadi M yang pertama ini adalah dengan menerapkan pola makan sehat. Jadi bagaimana? Dengan membatasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan juga hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dengan memperbanyak makan sayur, buah-buahan dan juga ikan. Nah, M yang kedua adalah menurunkan berat badan berlebih. Dengan kita menurunkan berat badan, maka kadar kolesterol total juga biasanya akan ikut turun. Lalu B yang ketiga ini adalah berolahraga secara teratur. Jadi dengan melakukan aktivitas fisik itu bisa membantu memperbaiki kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Nah, usahakan untuk melakukan olahraga itu 30 sampai 60 menit setiap harinya. Misalnya seperti jogging, lari, bersepeda atau juga dengan berenang. Lalu M yang terakhir adalah menghentikan kebiasaan merokok karena merokok ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan juga mempercepat penumpukan plak di dalam pembuluh arteri. Jadi untuk membantu mencegah kolesterol semakin tinggi bisa dilakukan MMBM, menerapkan pola makan sehat, menurunkan berat badan berlebih, berolahraga secara teratur dan juga menghentikan kebiasaan merokok. Nah, next. Selanjutnya adalah dengan menghindari makanan tinggi kolesterol. Jadi makanan apa saja sih yang harus kita hindari agar kolesterolnya itu tidak semakin meningkat? Yang pertama adalah gorengan. Jadi gorengan ini merupakan makanan yang diolah secara digoreng. Nah, biasanya itu pasti mengandung kolesterol tinggi, apalagi kalau misalkan gorengannya ini digoreng dengan menggunakan minyak yang sudah dipakai berkali-kali. Jadi itu kalau misalkan mau makan gorengan, sebisa mungkin jangan berlebihan dan hanya menggunakan minyak yang digunakan satu kali pakai. Nah, sumber yang kedua adalah otak sapi dan jeroan. Nah, otak sapi dan jeroan ini dia memiliki kandungan kolesterol. Jadi dalam 10 gram otak sapi itu memiliki kandungan kolesterol sebanyak 2.500 mg. Nah, sebaiknya kita harus mulai mengurangi makanan-makanan yang bersumber dari makanan hewani, karena biasanya makanan hewani ini banyak mengandung lemak jenuh yang tinggi. Nah, sarannya adalah dengan menambahkan atau mengkonsumsi lebih banyak makanan hewani seperti ikan, sayuran, dan jenis makanan sehat lainnya. Lalu sumber yang harus dihindari selanjutnya adalah kuning telur. Nah, kuning telur ini diketahui memiliki kandungan kolesterol yang tinggi dibandingkan dengan makanan lainnya. Jadi dalam 100 gram kuning telur, dia setidaknya memiliki kandungan kolesterol sekitar 1.200 mg atau 400% lebih banyak jika dibandingkan dengan kolesterol yang dibutuhkan setiap harinya. Jadi kalau misalkan konsumsi kuning telur sebaiknya jangan berlebihan. Lalu ada juga sumber hati. Jadi pada 100 gram
hati itu setidaknya memiliki 564 miligram kolesterol atau 188% lebih banyak dari anjuran konsumsi kolesterol harian. Nah, dalam 1 ons hati yang diolah, jadi bukan hati masih mentah, ketika 1 ons hati yang udah diolah itu setidaknya mengandung 311 miligram kolesterol. Lalu ada juga butter, jadi dalam 100 miligram butter itu memiliki kandungan kolesterol sekitar 215 miligram, dan 1 sendok makan butter itu mengandung 20 miligram kolesterol. Maka dari itu, ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung butter seperti roti, kue, dan makanan lainnya, itu juga harus lebih berhati-hati atau lebih waspada. Apalagi kemarin habis lebaran pasti di rumah masih banyak roti dan kue-kue lebaran. Nah, yang keenam adalah udang. Udang juga termasuk salah satu sumber yang harus dibatasi tentunya, karena udang ini dia memiliki kandungan kolesterol yang cukup tinggi. Setidaknya 195 mg kolesterol itu terkandung dalam setiap 100 mg udang. Nah, kandungan kolesterol dalam 1 ons udang itu sekitar 55 mg. Atau kalau misalkan udangnya cukup besar, itu biasanya memiliki kandungan sekitar 11 mg. Lalu yang terakhir adalah makanan cepat saji, karena kandungan kolesterol pada makanan cepat saji ini memiliki tingkat yang cukup tinggi. Di dalam makanan cepat saji, biasanya itu terdapat kandungan minyak jenuh yang menjadikan makanan cepat saji ini dia tinggi akan kolesterol. Nah, lemak jenuh ini dia terbentuk dari adanya penambahan hidrogen pada minyak sayur yang digunakan untuk menggoreng makanan tersebut. Jadi kalau bisa untuk mulai, kalau langsung menghindari kemungkinan agak sulit. Jadi saran yang bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah adalah untuk mulai mengurangi. Jadi kalau misalkan kita terbiasa mengurangi sedikit demi sedikit secara bertahap, nanti lama-kelamaan akan menjadi terbiasa untuk tidak mengkonsumsi sumber makanan tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis makanan yang bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, yang pertama adalah biji-bijian gandum dan juga berbagai jenis serealia dengan kulit area yang masih utuh. Dia bermanfaat untuk membantu menurunkan kolesterol. Lalu yang kedua adalah dengan mengganti minyak di rumah atau minyak untuk menggoreng di rumah itu bisa diganti dari minyak tanaman seperti minyak canola, minyak bunga matahari, dan juga minyak zaitun. Lalu kita juga bisa mengkonsumsi daging berlemak itu diganti dengan ikan misalkan untuk membantu menurunkan LDL, dan juga selain bisa untuk mengurangi asupan kolesterol tinggi, dengan mengkonsumsi ikan juga bisa mendapatkan sumber lemak omega 3 yang bagus untuk menekan LDL. Lalu yang keempat adalah dengan mengkonsumsi kacang-kacangan seperti kacang merah dan juga almond dan kacang-kacangan lainnya. Lalu yang kelima mengkonsumsi buah-buahan seperti buah apel, anggur, jeruk, dan lain-lain yang banyak kandungan seratnya. Dan juga mengkonsumsi kedelai dan produk olahan dari kedelai seperti tempe, tahu, dan juga susu kedelai. Jadi dari keenam jenis tersebut bisa menjadi salah satu sumber yang membantu untuk menurunkan kolesterol tinggi di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya berbicara mengenai kolesterol, kita ada salah satu produk yang membantu untuk menurunkan kolesterol atau untuk membantu menormalkan, menstabilkan kolesterol tinggi, yaitu dengan CGF, yaitu Chlorella Growth Factor. Nah, dari review jurnal tersebut bisa dikatakan atau jurnal tersebut menyatakan bahwa menggunakan chlorella setiap hari itu memiliki manfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi, juga menurunkan kadar serum kolesterol, dan juga mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan sistem imun. Nah, selain jurnal tersebut, ada juga jurnal dari Nutrition Journal juga menyatakan bahwa menggunakan chlorella setiap hari dapat meningkatkan kesehatan sehari-hari serta menurunkan jumlah serum lipid, terutama kadar trigliserida dan juga kolesterol total. Jadi sudah ada uji klinisnya atau studi penelitiannya mengenai Chlorella Growth Factor ini dalam membantu untuk
mengurangi atau menurunkan jumlah kolesterol total di dalam tubuh kita. Nah, ngomong-ngomong, CGF ini bagaimana gitu? Saya kan pasti sebenarnya Bapak Ibu udah tahu, tapi kita mengulang kembali agar semakin lebih tahu lagi. Nah, chlorella ini dia sering juga disebut sebagai the king of superfood karena chlorella ini dia kaya akan kandungan air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, serat, klorofil, dan juga chlorella growth factor. Nah, yang membedakan chlorella dengan CGF ini apa? Jadi kalau misalkan dalam 100 gram chlorella, mereka hanya mengandung 4-5 gram CGF. Tetapi pada satu butir CGF kita, itu dia setara dengan 25 butir chlorella pada umumnya. Jadi hal tersebut menjadikan chlorella ini sebagai makanan superfood atau makanan yang baik karena ada kandungan chlorella growth factor ini sebagai secret ingredientnya. Nah, CGF ini dia memiliki potensi untuk meningkatkan kecepatan produksi sel. Jadi kalau misalkan umumnya itu dalam 24 jam sel tubuh itu hanya memproduksi 1-2 sel. Tetapi dengan chlorella growth factor ini dia bisa meningkatkan kecepatan produksi selnya dari 1 sel menjadi 4 sel setiap 20-24 jam. Jadi memang sangat membantu sekali dalam produksi sel. Lalu selanjutnya, CGF juga memiliki potensi untuk menurunkan penuaan dan juga meningkatkan proses regenerasi sel tanpa adanya efek samping. Jadi dia mendorong pertumbuhan lebih cepat tanpa efek samping yang diinginkan. Selama dikonsumsi dalam jumlah yang tepat dan sesuai dosis yang dianjurkan. Lalu selanjutnya, CGF ini dia kaya akan asam nukleat, peptide, water soluble vitamin, dan juga mineral. Nah, dari di Jepang ada Profesor Michinori Kimura juga menemukan adanya tingkat 10% RNA dan 3% DNA dalam chlorella yang bisa menjadi nutrisi terkaya dalam asam nukleat. Jadi kalau misalkan digunakan secara teratur, CGF ini dia ada manfaat untuk membantu memperbaiki materi genetik yang rusak pada sel manusia sehingga melindungi kesehatan dan membantu untuk memperlambat proses penuaan. Jadi ada banyak sekali manfaat dari chlorella ini, makanya dia disebut sebagai the king of superfood. Lalu secara umumnya CGF ini dia ada banyak manfaatnya. Yang pertama adalah untuk membantu merangsang perbaikan sel dengan cepat. Lalu ada manfaat merangsang sistem kekebalan imun, ada manfaat juga sebagai antivirus dan antiinflamasi. Lalu ada manfaat untuk mendetoksifikasi, jadi dia ada manfaat untuk mengikat logam berat, pelarut dan pestisida dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dikeluarkan melalui urin atau empedu. Lalu selain itu ada juga manfaat meningkatkan kesehatan pencernaan, jadi CGF ini dia membantu merangsang pertumbuhan bakteri baik dan mendukung sistem pencernaan. Lalu ada untuk membantu mencegah timbulnya alergi, meningkatkan kebugaran fisik, dan juga menurunkan tekanan darah tinggi, yaitu dengan meningkatkan elastisitas dari arteri sehingga membantu untuk menormalkan tekanan darah. Lalu ada juga manfaat untuk menurunkan kolesterol tinggi, yaitu bagaimana? Karena CGF ini dia mengandung banyak klorofil, fosfolipid, dan karotenoid, sehingga membantu untuk melawan radikal bebas dan juga penumpukan plak kolesterol dan luka dinding arteri, terutama seperti trigliserid dan kolesterol total. Lalu ada manfaat juga untuk meningkatkan kandungan zat besi atau Fe. Nah, pada CGF ini dia setiap tabletnya itu mengandung 100 mg ekstrak chlorella. Nah, bisa dikonsumsi 2 kali sehari 1 tablet. Jadi bisa diminum sebelum atau setelah makan. Nah, CGF ini dia sudah memiliki izin edar dari BPOM. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat untuk mengecek izin edar dari CGF di BPOM. Lalu selanjutnya, nah CGF ini ketika dibandingkan dengan Novit dan Salut, sebenarnya untuk perbandingan sendiri, setiap produk memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi pada kandungan yang berbeda adalah CGF hanya mengandung 100% chlorella growth powder. Nah, pada Novit ada banyak kandungan
lainnya. Nah, secara manfaat juga agak sedikit berbeda, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Nah, selanjutnya adalah saran konsumsi atau saran dosis yang bisa diberikan untuk mengkonsumsi CGF sesuai dengan kebutuhannya. Nah, biasanya saran dosis ini sudah disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, untuk membantu menjaga kesehatan tubuh atau untuk membantu proses detoksifikasi, itu bisa mengkonsumsi 1-2 tablet per hari. Lalu untuk membantu menurunkan hipertensi, memperbaiki kondisi ulceratif colitis, itu bisa konsumsi 4 tablet per hari. Untuk meningkatkan asam folat, zat besi, dan vitamin D, itu bisa konsumsi 1-2 tablet per hari. Lalu untuk meningkatkan zat besi pada wanita hamil, terutama yang memiliki kecenderungan kekurangan zat besi pada trimester kedua dan ketiga, itu bisa konsumsi 2-3 tablet per hari. Lalu untuk yang memiliki gejala preventif anemia, proteinuria, edema pada wanita hamil terutama trimester kedua dan ketiga, itu bisa mengkonsumsi 2-3 tablet per hari. Lalu untuk membantu menurunkan pengerasan pembuluh darah, yaitu yang disebabkan karena arteriosklerosis dan juga penyempitan pembuluh darah, itu bisa konsumsi 2-3 tablet per hari. Jadi kalau misalkan ada yang kolesterolnya tinggi, itu bisa 2-3 tablet per hari. Lalu untuk menurunkan kadar ALT dan jumlah infeksi virus pada penderita hepatitis C, itu juga 1 minggu pertama 1-2 tablet, lalu selanjutnya 2 tablet per hari. Lalu untuk menurunkan trigliserid dan kolesterol total, itu 2-4 tablet per hari. Dan juga untuk mencegah senil demensia, Alzheimer disease, itu 3-4 tablet per hari. Nah, yang terakhir untuk membantu melancarkan BAB, itu juga bisa konsumsi 3-4 tablet per hari. Jadi saran dosis tersebut bisa digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Akan saya kembalikan lagi kepada Pak Fajar untuk sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Ibu Windy. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya tentang CGF maupun kolesterol, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaannya bakalan saya bacakan. Oke, jadi sangat penting sekali berarti ya Bu ya untuk mengatur pola makan kita. Apalagi kan kemarin kan pas lagi habis lebaran kan, itu kayak bener-bener semua yang ada di Bu Windy sebutin tadi itu ada semua gitu loh. ya ya daging, ya apa tadi, Santan, udang, ya, segala macam. Itu ayam, jadi gimana tuh Bu hampir Windy tuh? bahkan kue kering juga ada ya. Oh iya, jadi kue kering juga ada Bu ternyata Bu. Karena kan biasanya kalau kue kering atau kue-kue roti-roti itu mereka banyak Pakai butter bahannya ya itu dia. menggunakan butter Oke, sip, ataupun paham. mentega, karena kan biasanya Oke. mereka tinggi akan kolesterol juga. Oke, baik. Jadi itu ya, apa tadi harus diperhatikan juga ya dengan kue-kue lebaran berarti ya. Iya. Oke, baik. Ini ada dari Ibu Ayu Widianingsih. Bisa diminum sejak usia berapa Bu Windy kata CGF-nya? Oke. Jadi kalau untuk CGF ini dia biasa dikonsumsi untuk usia di atas 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun ke atas boleh mengkonsumsi CGF yaitu dengan dosis rendah dulu. Jadi kalau misalkan masih 5-15 tahun, bisa sarankan 1 butir per hari dulu. Kalau misalkan di atas 16 tahun boleh 2 tablet per harinya. Oke, baik. Terus ada lagi dari Ibu Purni Oktoryadi. Kalau yang punya masalah dengan ginjal bocor dan protein urinnya sampai +3, itu minum CGF bisa membantu nggak ya Bu? Oke, jadi kalau misalkan ada studi report dari Lab Sunung Ciorella, jadi konsumsi chlorella ini dia ada membantu untuk mencegah protein urea, tetapi tetap dengan terapi medis juga. Jadi bukan berarti kita langsung menjanjikan kalau misalkan CGF langsung untuk protein urea itu, apalagi kalau misalkan dia kondisinya sudah sangat parah, boleh mengkonsumsi CGF, akan tetapi dicoba dulu. Jadi tetap kita berharapnya
CGF ini dia bisa membantu untuk mengurangi protein urea karena memang ada dari studi report juga yang menyatakan bahwa dengan mengkonsumsi 2 sampai 3 tablet per hari ini ada membantu untuk mengurangi protein urea. Akan tetapi tetap secara tidak langsung belum bisa langsung dijanjikan, boleh dicoba terlebih dahulu dengan harapannya bisa membantu mengurangi protein urea. Akan tetapi karena ada masalah pada ginjalnya juga, jadi sebaiknya sebelum mengkonsumsi CGF, tetap konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter yang menanganinya. Jadi perlihatkan produk CGF ke dokternya dan tanya apakah pasien bisa mengkonsumsi produk ini. Biasanya kan kalau dokter kan harus lihat dulu kandungannya itu apa saja. Kalau misalkan kandungannya tidak memiliki resiko tinggi atau efek negatif pada gejala keluhan, maka biasanya akan diperbolehkan. Oke, baik Bu Windy. Terus ada lagi yang bertanya dari Ibu Dwi Ratih Agustin, bisakah CGF untuk memperbaiki jaringan faskia? Oke, jadi kalau jadi CGF sendiri ini dia memang ada manfaat untuk memperbaiki jaringan. Jadi boleh tetap dicoba terlebih dahulu untuk mengkonsumsi CGF dengan dosis rendah dulu 1 sampai 2 tablet per hari. Apabila sudah terbiasa boleh ditingkatkan menjadi 2 sampai 3 tablet per hari. Jadi bisa ya Bu untuk memperbaiki jaringan. Boleh gitu. Dicoba dulu. Boleh dicoba, karena kan kalau secara spesifik kan sebenarnya CGF ini bukan obat tertentu gitu ya Bu ya? Iya, bukan obat-obat tertentu, tapi memang dari beberapa studi ilmiah memang CGF ini dinyatakan dia bisa membantu untuk memperbaiki jaringan sel. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Eva Rina MCI Bioglas. Apakah CGF boleh dikonsumsi oleh pasien yang kena infeksi saluran empedu, Bu? Ada beberapa pertanyaan seperti ini juga, Bu. Jadi untuk CGF ini kan sendiri tadi dari beberapa manfaat umumnya, dia memiliki manfaat untuk merangsang sistem kekebalan tubuh, ada manfaat antivirus dan antiinflamasi, dan juga untuk merangsang perbaikan sel menjadi lebih cepat. Jadi kalau misalkan lagi infeksi empedu kan ya? Iya betul, infeksi saluran empedu. Jadi kalau misalkan ada infeksi itu kan biasanya tubuh kita membutuhkan imun yang lebih baik karena untuk membantu melawan infeksi dan mengurangi peradangan. Nah, si CGF ini dia memang ada manfaat untuk merangsang sistem kekebalan tubuh dan juga ada efek antiinflamasi atau anti peradangan karena biasanya kalau infeksi kan sering menyebabkan peradangan. Nah, kita biasanya butuh sumber-sumber zat gizi atau sumber-sumber makanan tertentu yang membantu untuk mengurangi dari peradangan tersebut. Nah, secara tidak langsung maka CGF ini ada peranan untuk membantu selama proses pemulihan dari infeksi empedu tersebut. Gitu. Jadi boleh dicoba terlebih dahulu konsumsi 1 sampai 2 tablet per hari. Oke. Baik, terus kalau untuk yang punya MAH dan atau asam lambung gitu bisa konsumsi CGF nggak Bu? Banyak yang bisa. Jadi kalau untuk sebenarnya hampir semua produk minum MCI itu bisa dikonsumsi bagi para penderita MAH ataupun keluhan lambung, akan tetapi minumnya adalah setelah makan. Jadi kalau misalkan setelah makan dicoba minum aman, berarti memang harus minumnya setelah makan. Akan tetapi kalau misalkan diminum setelah makan terasa nggak nyaman, berarti ada kemungkinan memang keluhan lambungnya agak lebih sensitif. Jadi solusinya adalah dengan mencoba untuk tetap minum, tetapi dosisnya dari rendah dulu. Gitu. Oke, baik berarti dari dosis rendah dulu ya Bu. Iya. Ya. Oke, selanjutnya ada dari Ibu Monica Situmorang. Jadi Bu untuk CGF ini apakah bisa diminum dengan produk-produk minuman lainnya Bu seperti Sope maupun Nufit ataupun Glukola gitu Bu? Gimana Oke, jadi boleh, tidak ada pantangan atau tidak ada larangan untuk tidak bisa mengkonsumsi dengan produk lain karena kan memang
tidak ada kontraindikasi. Oke, itu Jadi minumnya gimana Bu? Bersamaan gitu boleh Bang? Apa ada jeda atau gimana tuh Bu untuk di konsumsi sendiri? lebih enak mungkin di jeda ya, jadi biar bisa fokus ke masing-masing manfaatnya. Jadi kayak Oke, misalkan baik. kalau produk MCI kan banyak, semuanya nggak ada syarat khusus ya. Jadi bisa diminum sebelum ataupun setelah makan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tubuhnya masing-masing. Baik. Jadi kalau misalkan ada konsumsi HDL-SOP atau glukola, itu kan kalau misalnya kondisi sehat kita sarankan dengan dosis normal atau dosis rendah saja. Jadi kalau misalkan satu hari pengen konsumsi CGF dan juga HDL-SOP atau glukola, maka misalnya HDL-SOP atau glukola bisa diminum pagi. Nah, Oke. CGF-nya ini bisa diminum sebelum tidur. Oke, berarti CGV bisa diminum malam ya Bu ya. Ketika Iya. paginya udah ada LSOP atau glukola. Oke, baik. Tadi ada yang bertanya lagi, bolehkah CGF dikonsumsi bersama dengan obat yang lain katanya Bu? Kalau secara Dari Ibu Sabar Nisa lagi. secara ini sih tidak ada kontraindikasi ya. Jadi Hmm, sebenarnya selama tidak ada pantangan atau larangan dari dokter. dokternya untuk tidak mengkonsumsi obat tersebut dengan Oke. jenis tertentu itu sebenarnya nggak masalah. Kalau misalkan kecuali memang ada larangan dari dokternya, ini jangan diminum dengan bahan-bahan yang mengandung ganggang atau bahan-bahan tertentu. Tapi sejauh ini sih tidak ada larangan Ya, mengkonsumsi obat dengan gitu. chlorella ataupun ganggang Ya, gitu. Jadi karena ini kan harusnya superfood itu sendiri ya Bu ya. uh, Karena ini bukan obat kan jatuhnya Bu. Karena bukan ini obat superfood. juga, jadi Ya, harusnya nggak masalah. nggak masalah ya. Boleh boleh Atau konsumsi. dijeda 1 jam kali ya Bu biar lebih Ya, maksimal Bu. memang biasanya minimal ada jeda sekitar 1 jam. Jadi kalau Oke. misalkan obatnya diminum sebelum atau setelah makan, Hmm. maka 1 jam kemudian bisa konsumsi CGF. Oke, baik. Terus ada lagi, Bu izin nanya dari Ibu Febrianti Maulina. Bu izin tanya, apakah CGF bisa dikonsumsi oleh anak perempuan usia 7 tahun yang kegemukan dan alergi dingin dan debu? Boleh, karena kan Boleh, Bu. CGF sendiri memang Oke. saran konsumsinya boleh untuk usia di atas 5 tahun. Jadi kalau 7 tahun boleh konsumsi. Tapi cukup Oke. dengan dosis rendah dulu. Jadi cukup Oke. 1 butir per hari. Cukup dengan dosis rendah dan pastikan diobservasi ya, Bu, efek Iya, atau iya dilihat ya dilihat terus dilihat setelah dulu. pakainya 1 hari digunakan secara rutin 1 2 sampai 3 hari, terus dilihat efeknya bagi si anak itu seperti Mm-mm. apa kalau memang Apakah akan ada alergi atau ya. tidak? Biasanya kalau misalkan dia ada alergi Mm-mm. dengan sesuatu itu 3 hari itu langsung terlihat. Iya, berarti harus Jadi kalau diobservasi dulu ya Bu. jadi kalau misalkan lebih dari 3 hari minum CGF aman-aman saja, berarti bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Windy. Oke, baik, karena mungkin sudah 1 jam juga berlalu. Mungkin dari Bu Windy ada pesan-pesan buat member MCI yang menyaksikan acara VPT siang hari ini. Oke, jadi tetap seperti biasa, pesan-pesan yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu di rumah adalah tetap menjaga kesehatan, terutama dengan kondisi akhir-akhir ini, karena memang belum membaik juga untuk pandemi COVID ini. Saya harap Bapak Ibu untuk tetap melakukan atau melaksanakan prokes untuk menjaga tubuh tetap sehat dan juga tetap lancar setiap harinya. Nah, semoga kedepannya kita bisa dipertemukan kembali di pertemuan secara langsung, karena kan biasanya kalau kita belajar bersama dengan tatap muka lebih enak, walaupun online juga sebenarnya enak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu di rumah bisnisnya selalu lancar. Oke, terima kasih Bu Windy. Terima kasih juga bagi seluruh member MCI yang sudah menyaksikan acara Training for Victory Victory for the Training pada siang hari ini. Saya Fajar pamit undur diri bersama pembicara kita Ibu Windy Metika pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Together we go brother. Better life with MCI. Dadah semuanya. Terima kasih.